Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anca Kurniawan, NPM 1940302022. Saya lokal A, berasal dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro. Pada kesempatan ini, di sini saya akan melakukan praktikum dengan mata kuliah Praktikum Dasar Sistem Pengaturan. Adapun judul praktikum saya pada kali ini yaitu tentang pengaturan kecepatan motor DC dengan PID. Langsung saja kita masuk ke videonya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Di sini kita masuk ke dalam percobaan keempat, yaitu pengaturan kecepatan motor dengan VID. Nah, adapun alat-alat yang kita gunakan yaitu komputer atau laptop, software simulasi, software recording, dan jangan lupa modul panduan. Kemudian kita masuk langsung ke dalam MATLAB. Nah, pertama-tama kita tekan new, kemudian link, kemudian kita tunggu sampai muncul. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam percobaan pertama. Di sini tentang identitas respon motor DC secara open loop. Kemudian kita masuk ke library-nya. Masih loading. Kemudian di sini bisa kita ketik yang pertama yaitu step. Kita geser ataupun kita tekan, atau enggak kita tekan terus geser gitu aja. Kemudian yang kedua yaitu scope. Kita geser. Kemudian yang ketiga itu bus. Kemudian yang terakhir yaitu transfer function. Di sini kita menggunakan 1/S+1. Nah, selanjutnya kita susun sesuai modul panduan yang telah diberikan. Kita menyusunnya serapi mungkin agar bisa mempermudah cara kita untuk menganalisa. Nah, kemudian di stepnya di sini kita berikan 0, kemudian di bawahnya itu 50. Oke. Kemudian di transfer function kita berikan 0,01, kemudian di bawahnya 0,05 spasi 0,06 spasi 0,1001. Oke. Atau bisa kita tekan enter juga. Kemudian kita rapikan supaya bisa terlihat semua dalam transfer functionnya. Kemudian pada scope, kemudian kita ubah parameternya, kemudian history, kemudian kita centang, lalu kita mengubah namanya menjadi percobaan 4A22. 22 ini 22 ini sebagai NPM kita, seperti itu. Oke. Kemudian kita save, kita tunggu.
Kemudian kita membuat folder baru untuk mempermudah agar tidak tercampur. Ancaga. Percobaan 1. Percobaan 4A. 22. Oke. Simpan. Kemudian kita jalankan dengan memasukkan codingan yang ada di modul. Nah, kemudian yang modul bagian A itu kita copy. Susah ya. Kita copy, salin, kemudian kita masukkan kontrol, kemudian n nya kita ganti 22 karena itu npm kita, npm saya maksudnya. Kemudian setelah itu kita pencet enter. Kita tunggu. Oh, maaf, sepertinya di sini ada sedikit kesalahan. Oke, kita cari dulu permasalahannya. Di sini aman. Oke. Oh iya, sepertinya di sini history, di sini kita seharusnya menggunakan array. Oke. Kita masuk kembali. Kemudian kita save dulu. Terus kita jalankan kembali. Kemudian kita masuk ke MATLAB. Yang di atas kita copy dulu untuk mempermudah dan mempersingkat waktu. Copy. Nah. Kemudian di sini sudah muncul kurvanya seperti itu, kurang lebih seperti ini pada percobaan 1. Selanjutnya kita masuk ke percobaan kedua, yaitu tentang pengaturan proporsional. Kita masuk ke pemrogram rangkaian. Untuk mempermudah, kita copy rangkaian yang pertama agar lebih cepat. Kemudian kita geser supaya lebih luas. Pada percobaan kedua ini kita memerlukan 2 komponen. Yang pertama itu sum, kita geser. Kemudian yang kedua gain. Kita geser. Kemudian ini kita geser skopnya. Kemudian kita atur sesuai dengan modul panduan. Kita atur serapi mungkin agar kita lebih mudah untuk menganalisa. Kemudian kita geser ke atas. Oke.
di sini kita lihat di sini berapa. Tiga 30 kali 1 kali N. Oke. Ini percobaan buatnya. Terus kita masuk 30 kali 1 kali 22 itu 660. Ini besarkan dikit. Kemudian di sini kita ganti KP. Besar kecil. Oke, KP. Kemudian sini kita ganti jadi plus min. Plus min. Kenapa gini? Ini kita ganti jadi plus min. Oke. Kemudian ini kita rapikan dulu jadi sampai warna hitam. Nah, oke. Kemudian kita simpan ke ancah 22, ancah ke. Kemudian kita save dengan nama percobaan 4B22. Simpan. Kemudian ini history kita ganti percobaan 4B22. Oke, simpan. Kemudian kita jalankan dengan memasukkan program. Langsung kita copy dan masukkan ke percobaan B untuk mempermudah dan mempersingkat waktu. Kemudian N-nya kita ganti N-nya 4A tadi kita ubah menjadi 4B. Nah, di sini terlihat kurva pada percobaan 4B22. Oke, itu saja percobaan 4B. Baiklah, langsung saja kita masuk ke percobaan ke 4C, yaitu pengaturan proporsional dan integral. Kemudian kita masuk. Untuk mempersingkat waktu, kita copy rangkaian yang kedua tadi. Kita geser ke tengah agar terlihat lebih luas. Kemudian kita copy again. Kita hapus dulu. Kemudian kita perlu integrator. Oke, kita simpan di sini. Kita hapus dulu ini. Kemudian kita copy sum sama aja. Kita simpan di sini lurusannya.
Kemudian ini kita ubah, aduh error. Ini kita ubah menjadi plus plus plus. Oke. Ini kita sambung. Ini kita sambung. Kemudian kita crop. Kemudian kita geser agak lebih jauh dikit supaya dia terlihat lebih besar. Kemudian kita hubungkan sesuai dengan modul panduan yang kita gunakan pada awal tadi. Ini kita hubungkan ke sini. Oke. Ini kita hubungkan ke sini. Siap. Ini history kita ubah ke percobaan 4C NPM 22. Oke. Terus kemudian 5 kali 1 kali 22 itu 110. 22 itu NPM 110. Oke. Kemudian kita save dulu. Kita ganti, kita tambahkan percobaan 4C NPM 22. Oke. Kemudian kita save lagi, terus run. Salah. Di sini kita ubah dulu menjadi kita lihat modul dulu. KI. Kita ubah menjadi KI. Kita ubah menjadi KI. Kemudian ini kita ubah menjadi motor DC. Motor DC. Save. Kemudian kita run kembali. Kemudian kita copy program untuk mempersingkat waktu. Copy. Kemudian 4B nya kita ubah menjadi 4C. Nah, di sini sudah terlihat kurvanya pada percobaan 4C. Kemudian kita masuk ke percobaan ke-4D, yaitu tentang pengaturan proporsional dan derivatif. Nah, kemudian kita copy lagi rangkaian 4C-nya untuk mempersingkat waktu. Oke, kita letakkan di tengah agar bisa lebih luas. Kemudian di sini kita membutuhkan derivator dengan menggantikan integrator tadi. Artinya integrator digantikan oleh derivator. Kemudian ini kita geser ke atas, kemudian garis yang di bawah kita geser juga ke atas. Kita susunnya sesuai dengan modul panduan.
Dan ini kita history kita ubah menjadi percobaan 4D NPM 22. Percobaan 4D PM 22. Oke. Kemudian kita save. NCK. Kemudian kita ubah percobaan 4D 22. Simpan. Kok enggak mau klik. Kita save lagi. Kemudian di sini kita ganti namanya menjadi KD. Oke, kemudian kita run atau jalankan. Dan kita masuk dengan mengcopy program dari 4C. Oke. Kemudian 4C nya kita ganti menjadi 4D. Oke. Nah, di sini sudah terlihat kurva pada percobaan 4D. Oke. Baiklah, langsung saja kita masuk ke percobaan 4E yang terakhir, yaitu tentang pengaturan proporsional dan integral dan derivatif. Nah, langsung saja kita mengcopy rangkaian 4D tadi untuk mempersingkat waktu. Kemudian kita letakkan di tengah-tengah layar agar terlihat lebih lebih luas. Oke. Di sini kita hanya membutuhkan 3 gain dan 1 integrator. Nah, integratornya kita letakkan di sini. Kemudian kita mengcopy gainnya dan kita letakkan di bawah gain kedua. Kita hubungkan, kemudian garisnya kita turunkan. Kita hubungkan. Dan ini kita ganti inputannya menjadi plus. Oke. Kemudian kemudian kita hubungkan. Oke. Kemudian ini kita hubungkan ke sini. Oke. Kemudian ini jangan lupa historinya kita ubah menjadi percobaan 4E 22. Oke. Kemudian ini kita ganti menjadi bukan yang di bawahnya, kita ganti menjadi 5 detik untuk NPM genap. Kemudian kemudian di bawahnya juga seperti itu, artinya 3 dari gain kita ubah menjadi 5 detik. Oke. Kemudian kita run, kita save dulu. Ancaka percobaan 4D kita ubah menjadi 4E. Simpan. Kemudian kita masuk, kita save dulu, baru run.
baru kita masuk ke program. Kemudian kita copy programnya untuk mempersingkat waktu. Copy. Kemudian 4D-nya kita ubah menjadi 4E. Oke. Nah, di sini sudah muncul kurva dari percobaan 4E yang dimana itu tentang pengaturan proporsional, integral, dan derivatif. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Saya Anca Kurniawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.